bukan kayak apa ya? Orang saja. Kalau besar sekali, halus. Sekali aja itu kan sudah terputar ya kan? Itu rahasia air kecil, sedikit aja sudah terputar. Jadi kalau sudah putar, ambil tinggal dimasukkan ke dalam ya. Terima kasih. Kalau masalahnya kayak pengepakan persiapan, Sukati, kayak lagu Numeri. Ada satu jalur sudah masuk lubangnya, ya. Satunya aja putar ke kiri. Enggak, jadi patokan yang penting mendapatkan. Intinya kita meminta itu bahwa ibaratkan lubang, aja dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Untuk pengamanan mari kita buka. Kita ambil keseluruhan. Keseluruhannya ambil. Jadi dasarnya itu aja. Ada lagi? Lubang kiri apa lubang kanan? Sukati, kayak lagu Numeri. Ada satu jalur. Sudah masuk lubangnya, ya. Satunya aja putar ke kiri. Enggak, jadi patokan yang penting mendapatkan. Intinya kita meminta itu bahwa ibaratkan lubang, aja dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Untuk pengamanan mari kita buka. Kita ambil keseluruhan. Keseluruhannya ambil. Jadi dasarnya itu aja. Ada lagi? Lubang kiri apa lubang kanan? Satu aja cukup karena intervensi itu tidak enak. Kenapa kita cukup sekali? Karena punya sekali aja kita bisa dapat, tidak perlu berkali-kali. Seandainya kan kurang yakin, colok hidung kiri, bentar, kabut, colok hidung kanan, bentar, kabut, buka selimut, profiling. Jadi bisa. Kalau pasien kamu gitu kan, trauma ya gitu. Sebenarnya cukup sekali saja, yang penting posisinya benar. Yang penting yang benarnya dulu. Bukan paling banyak tapi namanya sarif itu dari guna. Yang penting alhamdulillah walaupun sekali tapi benar. Ada lagi yang ditanyakan? Teorinya tadi cukup itu aja sebenarnya, nggak banyak. Nah, itu kan namanya TAT, hidung, tenggorokan, telinga, itu kan fungsinya tiga tahap itu. Apakah sumber dari hidung TAT itu bisa menyatu ke tenggorokan itu kalau kita colok itu? Jadi begini, itu kembali ke teori dasar. Penularan COVID itu dari mana? Udara. Droplet toh? Kenapa kau pakai masker? Untuk menutup hidung udah, bukan matamu. Tapi di telinga kan bisa. Ya bisa. Itu kan sebenarnya masker. Dia bisa masuk dari telinga kita pakai. Patokannya untuk mencegah tutup karena dia lewat droplet, lewat udara itu kan telingamu bisa hidup udara kan enggak? Masih bisa mencium dengan dasar itulah dia itu akan menumpuk di saluran nafas, saluran nafas. Akhirnya dia jalan sesak, batuk, lalu konfirmasi sama pusat paru, ada gambaran pneumonia, segala macam. Teori dasar itu Pak, ya, jadi bukan kita sweeping. Memang benar, semua itu saling berhubungan. Kadang-kadang maksudnya kan itu menunggu karena saluran itu semua saling berhubungan. Tapi kalau untuk kasus COVID ini adalah lewat droplet, lewat udara. Makanya prioritas kita sebenarnya kalau kita yakin dengan prosesnya yakin. Belum. Jelas Pak? Jelas. Itu hal normal. Jadi kita ada di tempat lain itu diambil ya dicoloknya dari abangnya ya. Dari hidung dengan dari mulut dari apa air ludah itu ya. Apa bedanya dengan yang di hidung tadi?
Sebenarnya dan itu bukan beda, tapi cara pengambilan. Pengambilan itu ada dua, pertama masuk air, yang kedua online. Dalam artian begini, asumsinya kalau saya, ini pendapat saya, kalau kita hanya cukup membutuhkan satu munisi saja, untuk apa kita menggunakan tiga? Karena intinya kita kan mencari COVID-nya. Kalau kita sudah yakin di pengambilan situ kita mendapatkan, bukan oleh karena kalau semua kita ambil satu, kenyamanan pasien itu tidak salah, satu tidak salah, tiga sebenarnya lebih bagus untuk memastikan siapa tahu. Iya, mengenai tracer ini ya, perintah Pangdam Sunan Udayana itu Bali NDT untuk tracer itu tidak hanya bisa men-tracing aja, ya. Perintah Panglima TNI, Panglima Kodam, kita akan melakukan tracing untuk menekan angka pertumbuhan atau penyebaran daripada COVID-19 ini. TNI, polisi sama Dinkes bekerja sama akan men-tracing, tapi untuk tracernya dari TNI itu harus bisa melaksanakan swab dan didampingi oleh Nakes TNI. Jadi pelatihannya tidak hanya di sini aja, di Buleleng sudah kemarin, terus di Mataram dan di Kupang. Ini hanya sebagian dan kami tawarkan, kami juga ke Kodim-Kodim atau Koramil untuk melaksanakan pelatihan untuk swabber, ya, yang orang yang swab. Berapa yang dilakukan? Iya, totalnya Pak. Kalau tracing untuk TNI di Bali itu kan 1000 karena memang di samping itu ada Nakes TNI juga yang di Kodim-Kodim, kami punya Poskesdim itu sudah memang terlatih dia untuk melakukan swab, ya, swab COVID-19 untuk pelaksanaan pemeriksaan sampel PCR itu mereka sudah terlatih. Ini kan untuk Babinsa, ya, dari Babinsa atau dari batalion juga mereka ada kesion-kesionnya itu sudah kami latih dan memang sudah bisa mereka melaksanakan pengambilan swabber. Dan vaksinasi sendiri yang bisa Kalau vaksinasi Bali kan sudah 100% lebih. Sekarang kita menyasar untuk remaja umur 12 sampai 17 tahun menggunakan vaksin Sinovac itu. Kalau untuk suntikan pertama sudah 102 sekian persen lah. Maksudnya 100% untuk yang 70 sasaran itu, 70% sasaran untuk Bali sudah tercapai. Sekarang ditambah lagi untuk saudara-saudara kita yang ber-KTP luar Bali, ya, kita layani itu karena kita semuakan sama NKRI, ya. Untuk sasaran Terkait kami dengan pemberian sembako. Oh ya, untuk sembako, Kodam Sunan Udayana itu mendapat 150 ton beras dari pemerintah pusat, ya, yang didistribusikan lewat Kodam Sunan Udayana, Kodam ke Korem, ke Kodim-Kodim, ke Balak-Balak. Kesdam juga dapat jatah untuk mendistribusikan beras itu kepada masyarakat dalam kutip tidak mampu atau masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kita bantu dalam rangka PPKM juga, aktivitasnya mereka dibatasi, ya. untuk sasaran vaksin ibu hamil gimana, Dok? Kalau ibu hamil itu rekomendasi dari Persatuan POGI namanya, ya, dokter-dokter Persatuan Strategi Ginekologi Indonesia, dibolehkan, ya, diboleh, dan kita sudah mulai di ibu hamil menggunakan vaksin Sinovac, sama, ya, dosis sama, jangka waktu sama, vaksinnya vaksin Sinovac. Malah diharapkan ibu-ibu hamil agar dilakukan vaksinasi. Ya, kalau untuk Bali, stok vaksin itu sangat mencukupi, ya. Kita harus bersyukur Bali sebagai prioritas dari pemerintah pusat untuk dilakukan vaksinasi yang 70% itu untuk mencapai kekebalan kelompok komunal atau herd immunity. Kita cukup. Kalau untuk Bali untuk suntikan vaksin kedua, nanti rencananya mulai Senin ini sudah mulai vaksin kedua karena mencapai target sasaran yang pertama sudah 100%, kita mulai sasaran yang kedua. Kalau untuk vaksin Sinovac masih 11 ribuan, ya. Terus untuk vaksin AstraZeneca 13 ribuan dosis dan
minggu depan rencananya awal Agustus ini ada pengiriman vaksin dari Kemenkes untuk daerah Bali. Kami masih melayani untuk pelayanan vaksin. Ya harus. Maksud saya seperti ini. Di samping suntikan kedua, prioritas untuk suntikan kedua untuk vaksin pertama masih kita layani. Pokoknya tidak boleh kita menolak karena semua orang ingin divaksin sebagai suatu persyaratan, mungkin sebagai suatu ngurus administrasi. Padahal 70% dari sasaran awal itu sudah tercapai, ya kita tambah lagi tidak apa-apa, jadi kami layani. Kemampuan Desdam ke Bali Oh iya, kami bagi Desdam ini 400 nomor undian. Itu bukan nomor antrian, tapi kadang-kadang kan lebih. Tapi karena ada masyarakat yang tidak tahu, datang ke Desdam, belum dapat nomor antrian, kami akan layani. Bikin nggak? Katanya bikin juga. Bikin kemarin. Berapa orang? Itu kode Tabanan aja kode Buleleng di Mataram, di Kupang juga. Agak mundur. Pokoknya kita siap lah. Mundur. Ya, mundur. Posisinya gimana? Lagi. Nanya apa? Ya. Backlight Pak, izin. Backlight. Izin. Backlight. Ya. Background Di mana? Di Panglima Kodam diperintahkan menjadi seperti dan satgasnya lah, kita mengistilahnya Pangkogasgab Angkatan Darat untuk khususnya di bidang isolasi terpusat dan juga tracer. Jadi kita sudah beberapa kali melaksanakan rapat, sudah mulai terrealisasi, mungkin rekan-rekan media juga sudah melihat bahwa sudah banyak yang dirapatkan ke tempat-tempat terpusat. Itu kita evaluasi terus tugasnya yang penjemputan, tugas yang mengawasi, yang segala macam dengan membuat jadwal itu sudah terus. Dan juga kami juga mengevaluasi tentang tracer ini. Ya, jadi selama ini selalu ada laporan nakes kurang. Sebetulnya ada satu klasifikasi yang coba kita diskusikan, contohnya masalah swab ini. Jadi apakah betul swab ini harus punya sertifa yang legalnya sekolahan? Ya kalau memang harus seperti itu, tapi sekarang kan kondisinya kondisi darurat, daripada orang tidak ada yang bisa swab, ya kita upayakan memberikan pelajaran swab ini di Kodam. Jadi di sini ada 20 orang, ada di Denkes, ada di NTT, ada di NTTB, supaya anggota kita mampu, selaku tracer mampu untuk memberikan swab. Apakah mereka ini latar belakangnya pendidikannya bidang kesehatan? Ya ini sebenarnya dasarnya anak-anak saya sekarang swab sendiri gitu. Ya, jadi saya pikir-pikir apa permasalahannya sudah kami coba diskusikan, tapi kami juga tetap mencari legalitas untuk meyakinkan pelaku swab ini tidak berbahaya. Ya, kalau soal menular ya memang tracer dia tugasnya. Tapi mengakibatkan sesuatu hal kepada orang yang dicek, nah ini yang sedang kita terus diskusikan. Karena yang tadi saya sampaikan sudah banyak orang sekarang swab sendiri, ya, cuma mungkin agak lebih sulit sendiri dan lebih baik dibantu. Apakah efeknya itu sangat riskan bagi orang dicek di swab oleh orang yang hanya punya kemampuan dilatih sebentar gitu. Ini kita diskusikan terus, tapi personilnya kami siapkan. Baik. Terlalu jelas saya ngomong nggak ada yang lain. Bebas gitu. Dokter. Oh siap. Ini dari Aji Krishna lewat Pandam 9 Ibu. Ibu dari mana Bu? Ibu dari mana? Oh nggih. Nggih KTP di Jawa aja ada. Nggih di Bapak lagi di Bali. Nggih semangat. Nggih. Mana lagi? Ya. Ibu dari mana? Sama. Nah, yang sabar Ibu ya. Dapat kumpul lagi selain berat dari Pak. Ibu dari mana Bu? Jember. Ya, bebas di sini Bu. Tinggal di sini. Ya, Pak. Oke, Bu. Vaksin Bu,
Vaksin keberapa, Bu? Pertama. Yo. Ibu, dari mana Ibu? Oh, jauh-jauh, silakan. Ibu dari mana? Ya, ya. Yang sabar Ibu, jaga kesehatan. Ya. Coba Pak. Dari mana? Bandung. Bandungnya di mana? Di Kuningannya saya. Kuningan. Oh, jauh tuh di Bandung mah. Pas lami di dia. Oh, 20 tahun. Oh, pas lain di Bandung tuh 20 tahun mah. Kali Pak. Ah, sami atuh. Lancar sekali bahasa Kerjanya apa? Kerja apa di sini? Saya jualan Pak. Jualan apa? Jualan Kaos. sembako. Oh, sembako. Perabot bukan sembako. Perabot apa? Ya, bangsa alat-alat dapur aja Pak. Oh, gitu. Iya. Dari Tasik ya? Dari ini, Garut? dari Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Ambil Dari Tasik Garut juga banyak jauh ya? Jauh, saya udah terperangkap di Bali. Oh, terperangkap. Pak, orang bule nabung bertahun-tahun untuk ke Bali. Betul. Udah nikmatin Saya enak aja, ya Pak ya kan? jadi orang Bali. Ya. Oke. Kalau ini, Terima Mas, kasih Pak. asli mana? Surabaya. Ah, kerja apa di sini? Jualan lumpia. Hah? Jualan lumpia. Lumpia. Lumpia Surabaya. Enggak di Puputan. Jadi lumpianya lumpia apa? Lumpia yang jalan sama Lumpia. di pot-pot. Yang kayak gini, yang ada Yang di foto-foto Yang Pak. sabar ya, ini situasi begini yang penting jaga kesehatan ya. Bu, dari mana Ibu? Dari Surabaya. Surabaya. Udah lama di sini? Ya. Oh, ya. Yang sabar Bu ya, jaga kesehatan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita melaksanakan vaksinasi dan ini akan terus berlanjut dan juga nanti ada vaksin juga dilaksanakan di Kepawon, mungkin di sana ribuan setiap hari. Jadi para saudara-saudari sekalian, kalau ada saudara, ada teman yang ini juga untuk dikasih tahu bagaimana sistem vaksinasi ini. Jadi ini sudah dari pemerintah disampaikan bahwa vaksinasi ini semua gratis, jadi tinggal hadir saja. Saudara-saudari sekalian diharapkan bersabar dengan situasi sekarang ini. Yang penting kesadaran perorangan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ikuti semua anjuran dari pemerintah, bersabar dengan perkembangan situasi, karena ini pemerintah bertujuan baik. Ya, banyak sekali sekarang media-media penyampaian protes dan segala macam. Saya pikir juga itu suatu hal yang wajar dengan situasi yang cukup sulit ini. Jadi tiap perorangan diharapkan untuk bersabar menghadapi situasi ini. Dan pada kesempatan ini juga ada bantuan dari Yayasan Dharma Bakti Krishna yang ini sebetulnya juga dilakukan rutin oleh yayasan tersebut. Ini Pak Hajinya banyak kita lakukan untuk membagikan sembako pada masyarakat karena banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita bisa semua kompak menghadapi persoalan ini, semua berusaha untuk menyadari kondisi ini, mudah-mudahan itu dengan sambil berdoa kita bisa segera melalui masa-masa seperti ini. Yang terakhir, permasalahan COVID ini terjadi di seluruh dunia. Semua orang bingung, semua orang dalam kondisi bencana sekarang ini, seluruh dunia. Jadi ini harus disadari, kita patut bersyukur kita tetap bisa melakukan kegiatan kita walaupun sangat-sangat terbatas. Semoga semua kita dilindungi Tuhan sehingga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Pangdam 9 Udayana. Dilanjutkan oleh dan pada kesempatan kali ini